Ya, jumpa kembali bersama cucu Luther di sini. Semoga kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Hari ini adalah hari pesta peringatan Santo Timotius dan Titus yang merupakan rekan sekerja Santo Petrus dalam menyebarkan kabar gembira ke wilayah Asia Kecil dan Eropa ya. Nah, cucu mau sedikit mengulas tentang dua orang kudus ini. Cucu mau membacakan ulasan itu dari buku berjudul The Apostles atau para rasul, asal usul gereja dan para teman sekerja mereka, yang ditulis oleh Bapak Paus Benediktus XVI, yang versi terjemahan bahasa Indonesia diterbitkan oleh penerbit Canisius Yogyakarta ya. Nah, pada halaman 152 pada bab ke-17 tentang Timotius dan Titus, cucu akan membacakan. Mari sama-sama kita ikuti. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya, bagi yang belum subscribe. Marilah sekarang kita melihat dua teman sekerja Paulus yang paling dekat, Timotius dan Titus. Tiga surat yang menurut tradisi dihubungkan dengan Paulus adalah surat yang ditujukan kepada mereka. Dua untuk Timotius dan satu untuk Titus. Timotius merupakan nama Yunani yang berarti orang yang menghormati Allah. Bila Lukas menyebutnya sampai 6 kali dalam Kisah Para Rasul, Paulus menyebutnya sekurang-kurangnya hingga 17 kali di surat-suratnya, dan 1 kali lagi ditemukan di surat Ibrani. Dari sini sudah dapat disimpulkan bahwa Paulus tampak sangat memandang tinggi Timotius, meskipun Lukas tampaknya tidak terlalu merasa perlu untuk menceritakan dia secara lebih panjang. Bahkan Rasul mempercayakan kepadanya suatu perutusan penting dan melihatnya seolah-olah dirinya yang lain atau alter ego, seperti terlihat jelas dalam pujian tingginya kepada Timotius dalam surat kepada umat di Filipi yang berbunyi, "Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir," atau dalam bahasa Yunani isopsikon, "dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperlihatkan kepentinganmu." Hal ini bisa kita cek di surat Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 ayat 19 sampai 20. Timotius lahir di Listra, sekitar 125 mil arah barat laut dari kota Tarsus, dari pasangan ibu Yahudi dan ayah non-Yahudi. Bisa kita cek di Kisah Para Rasul bab 16 ayat 1. Kenyataan bahwa ibunya hidup dalam perkawinan campur dan ia tidak menyunatkan anaknya membuat kita dapat menduga bahwa Timotius tumbuh dalam suatu keluarga yang tidak sangat ketat dalam ketaatan pada hukum agama, meskipun dikatakan juga bahwa dari kecil Timotius sudah mengenal kitab suci. Bandingkan surat kedua Paulus kepada Timotius bab 3 ayat 15. Kita juga mengenal nama ibunya, yaitu Eunike, dan juga nama neneknya Lois, seperti disebutkan pula oleh Paulus. Bandingkan 2 Timotius 1 ayat 5. Ketika pada awal perjanjian
misinya yang kedua, Paulus melewati Listra, ia memilih Timotius untuk menemaninya. Karena Timotius dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul bab 16 ayat 2. Tetapi Paulus menyuruh menyunatkan Timotius karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Di Kisah Para Rasul 16 ayat 3 ya. Bersama-sama dengan Paulus dan Silas, Timotius menyeberangi Asia Kecil hingga kota Troas, di mana ia pergi masuk ke Makedonia. Selain itu, kita juga memperoleh informasi bahwa di Filipi, di mana Paulus dan Silas diberi tuduhan palsu, yakni mengacaukan tatanan publik di situ dan dilemparkan ke penjara karena membongkar tindakan eksploitasi atau pemanfaatan oleh beberapa orang jahat atas seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, sebagaimana dikisahkan di Kisah Para Rasul 16 ayat 16-40. Timotius tetap aman atau tidak diganggu. Ketika Paulus terpaksa harus pergi melanjutkan perjalanan ke Athena, Timotius menjumpainya di kota itu dan dari situ diutus oleh Paulus ke jemaat muda di Tesalonika untuk menguatkan hati mereka dan menasihatkan mereka tentang iman. Bandingkan 1 Tesalonika bab 3 ayat 1-2. Kemudian Timotius bertemu kembali dengan Rasul Paulus di Korintus dengan membawa berita gembira mengenai orang-orang Tesalonika dan bekerja bersama dengannya pada pewartaan Injil di kota itu. Bandingkan 2 Korintus bab 1 ayat 19. Kita menjumpai kembali Timotius selama perjalanan misi ketiga dari Paulus di Efesus. Dari kota itu, Rasul mungkin menulis surat kepada Filemon dan umat di Filipi. Dan dalam kedua surat itu, Timotius juga disebut sebagai pengirim. Bandingkan Filemon 1 dan Filipi 1 ayat 1. Dari Efesus, Paulus mengirim Timotius ke Makedonia bersama Erastus. Bisa dicek di Kisah Para Rasul bab 19 ayat 22. Dan kemudian ke Korintus dengan tugas membawa suratnya kepada umat di Korintus. Pada surat itu Paulus meminta agar umat menerima Timotius dengan hangat. Bandingkan 1 Korintus 4:17, 6:10-11. Kita bertemu kembali dengan Timotius sebagai pengirim surat bersama Paulus, yaitu surat kedua kepada umat di Korintus. Dan saat Paulus menulis surat kepada umat di Roma dari Korintus, Paulus menyebutkan salam Timotius dan juga salam dari teman-teman yang lain. Bisa dicek di surat Roma bab 16 ayat 21. Dari Korintus, sang murid kembali mengadakan perjalanan ke Troas di pantai Asia di Laut Aegean, dan di sana menunggu Rasul Paulus yang sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem untuk mengakhiri perjalanan misinya yang ketiga. Dari waktu tersebut tak ada lagi sumber kuno yang mengisahkan biografi Timotius selain sebuah referensi dalam surat kepada umat Ibrani yang berbunyi, "Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia." Sebagaimana tertulis di surat Ibrani 13 ayat 23. Akhirnya kita dapat berkata bahwa Timotius sangat menonjol sebagai seorang gembala yang amat penting. Menurut sejarah gereja atau Storia Ecclesia yang ditulis Eusebius, Timotius menjadi uskup Efesus yang pertama. Beberapa relikwinya yang berasal dari Konstantinopel
terdapat di Katedral Termoli di daerah Molise, Italia sejak tahun 1239. Tentang sosok Titus yang namanya asli dari bahasa Latin, kita ketahui bahwa ia kelahiran Yunani. Jadi seorang bukan Yahudi. Bandingkan surat kepada jemaat Galatia bab 2 ayat 3. Paulus mengambilnya untuk menyertainya saat pergi ke Yerusalem untuk menghadiri apa yang disebut dengan Konsili para Rasul, di mana saat itu disepakati bahwa bangsa-bangsa non-Yahudi yang menerima pewartaan Injil dibebaskan dari kewajiban mengikuti hukum Musa. Dalam surat yang ditujukan kepada Titus, Rasul Paulus memujinya dan menggambarkannya sebagai anakku yang sah menurut iman kita bersama-sama. Bandingkan surat Titus bab 1 ayat 40. Setelah keberangkatan Timotius dari Korintus, Paulus mengirim Titus ke sana dengan tugas untuk mengembalikan umat Korintus yang kacau itu kepada ketaatan. Titus dapat mendamaikan kembali jemaat Korintus dengan rasul yang menulis kepada umat di situ dengan kata-kata, Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus, bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu, karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku. Dan selain penghiburan yang kami peroleh itu, kami lebih lagi bersuka cita karena sukacita Titus, sebab kamu semua menyegarkan hatinya. Silakan cek di 2 Korintus bab 7 ayat 6 sampai 7, dilanjutkan 13. Titus kembali dikirim oleh Paulus yang menyebutnya temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Silakan cek di 2 Korintus bab 8 ayat 23. Titus dikirim ke Korintus untuk mengorganisir kolekte atau dana akhir bagi jemaat di Yerusalem. Bandingkan 2 Korintus bab 8 ayat 6. Kabar selanjutnya berasal dari surat-surat pastoral yang menyebutnya sebagai uskup Kreta. Bandingkan Titus 1 ayat 5. Dari mana ia bergabung dengan Paulus yang mengundangnya untuk datang ke Nikopolis di Epirus. Bandingkan Titus 3:12. Kemudian ia juga pergi ke Dalmatia. Bandingkan 2 Timotius 4:10. Tentang riwayat perjalanan hidup Titus selanjutnya dan kematiannya kita tidak mempunyai informasi lebih lanjut. Untuk mengakhiri, jika kita memandang bersama dua tokoh, yakni Timotius dan Titus, kita menjadi sadar akan beberapa kenyataan penting. Yang terpenting adalah bahwa Paulus memperoleh dukungan dari para teman sekerjanya dalam melaksanakan tugas perutusannya. Sebagai pendiri dan gembala banyak jemaat, tentulah Paulus tetap sebagai rasulnya, tetapi juga menjadi jelas bahwa ia tidak dapat berbuat semuanya sendirian, melainkan memerlukan topangan dan bantuan dari orang-orang yang ia percayai yang berbagai dalam usaha dan tanggung jawabnya. Pengamatan lain menunjukkan kerelaan teman-teman sekerja ini. Sumber-sumber mengenai Timotius dan Titus menyoroti kesediaannya untuk menerima macam-macam tugas yang sering harus mewakili Paulus dalam situasi yang jauh dari mudah. Dalam satu kata, mereka mengajar kita untuk melayani Injil dengan murah hati, dengan menyadari bahwa itu merupakan sebuah pelayanan untuk gereja sendiri.
Makanya, marilah kita mengikuti rekomendasi yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Titus dalam suratnya. Aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Titus bab 3 ayat 8. Melalui komitmen untuk melaksanakannya dalam praktik, kita dapat dan harus menemukan kebenaran kata-kata ini, dan kita pun dapat diperkaya dalam perbuatan-perbuatan baik dan membuka pintu dunia bagi Kristus penyelamat kita. Ya, demikian kisah Timotius dan Titus yang ditulis oleh Bapak Paus Benediktus melalui bukunya The Apostles, para rasul, asal-usul gereja, dan para teman sekerja mereka. Nah, semoga dengan tambahan informasi dari cucu ini kita semakin menghayati peran dari orang-orang kudus, khususnya Timotius dan Titus yang giat bekerja untuk mewartakan kabar gembira dari Tuhan. Semoga menginspirasi kita dan semoga kita semua bisa memiliki semangat yang sama untuk mewartakan kabar gembira ke seluruh penjuru dunia. Baiklah, cucu undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita cucu ini. Jangan lupa like video ini, komen, lalu share, dan bagi yang belum subscribe mohon subscribe dan nyalakan tanda lonceng di sampingnya supaya bisa mengetahui updatean terbaru di channel Cucu Luther. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.